Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dengan mencoba mendekati level $4.200 Amerika per troy ounce. Harga emas terus melesat di tengah spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed dan kekhawatiran tarif perdagangan. Keinformasi komoditas harga batubara kembali melemah dalam 3 hari beruntun di tengah minimnya sentimen positif. Harga minyak melanjutkan pelemahan dibayangi potensi kelebihan pasokan. Sementara harga emas masih dalam tren bullish seiring kondisi global yang belum kondusif. Harga batubara belum juga bangkit dan melemah dalam 3 hari terakhir dengan mencatatkan koreksi 0,66%. Merujuk definitif, harga batubara di Selasa tercatat di $105,55 Amerika per ton, melemah 0,52%. Harga batubara melemah di tengah meningkatnya pasokan dan melemahnya permintaan. Pasokan batubara kokas di China menunjukkan pemulihan bertahap, terutama setelah sempat mengalami tekanan dari pembatasan produksi. Meski demikian, permintaan dari sektor hilir utamanya industri baja masih belum kuat. Harga minyak kembali melemah di awal Rabu pagi waktu Asia. Sentimen negatif datang dari peringatan International Energy Agency terkait potensi surplus pasokan di 2026, serta meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika dan China yang berpotensi menekan permintaan energi global. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 0,19% di $62,27 Amerika per barrel. Harga minyak WTI Amerika melemah 0,17% ke $58,60 Amerika per barrel. Sebelumnya, kedua kontrak acuan ditutup di posisi terendah dalam 5 bulan terakhir. Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dengan mencoba mendekati level $4.200 Amerika per troy ounce. Harga emas terus melesat di tengah spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed dan kekhawatiran tarif perdagangan. Di Selasa, harga emas dunia melesat 0,76% di level $4.141,47 Amerika per troy ounce. Secara intraday, harga emas sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di $4.179,48 Amerika per troy ounce. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,45% di posisi $4.160,26 Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,20% di level $58,57 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,79% di $15.234 Amerika per metrik ton. Emas menguat melaju kencang di 1,28% dan tampaknya sudah menembus di atas level 4.200-an, tepatnya di $4.216 Amerika per troy ounce dan merupakan catatan rekor terbaru. Sementara CPO menguat di 0,11% di level 4.466 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketopik pilihan pemirsa, di mana Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bergerak naik turun menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di 20 Oktober 2025. Namun secara keseluruhan di tengah perkembangan sentimen global dan domestik, Indeks Harga Saham Gabungan mampu bertahan menguat, bahkan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa berulang kali. Dikutip dari data RTI di perdagangan sesi 1 Rabu, indeks harga saham gabungan tutup melemah 0,40% di level 8.034,645. Secara year to date, IHSG catat penguatan 13,49% dan naik 4,31% dalam setahun terakhir. Dengan capaian tersebut, IHSG menjadi salah satu indeks saham terkuat ketiga di Asia Tenggara per Selasa 14 Oktober 2025. Posisi pertama diduduki Vietnam VN Index tutup menguat 1,01% di level 1765,120 dan menguat 39,34% year to date. Posisi kedua diraih Singapura melalui Straits Times Index atau STI. Ditutup melemah 0,80% di level 4354,520 dan year to date menguat 14,97%.
dan Indonesia melalui IDX Composite Index di penutupan Selasa melemah di 1,95% di level 8.066,522 dan menguat 13,94% year to date. Sebelumnya IHSG sempat anjlok hingga menyentuh level 5.852 di April 2025, seiring Bursa Efek Indonesia bahkan melakukan trading hold untuk menahan kejatuhan indeks. Tekanan terhadap IHSG disebabkan pengumuman tarif impor baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah mitra dagang Amerika Serikat. Namun IHSG berhasil bangkit perlahan dan mencatat rally sepanjang September lalu. Indeks sempat menembus rekor all-time high baru di level 8.258,27 di perdagangan intraday Senin 13 Oktober 2025. Research Analyst PT QM Sekuritas Indonesia Miftahul Khair mengatakan secara umum kepemimpinan Prabowo sejauh ini dinilai cukup positif bagi pasar meski dengan respons yang masih beragam. Kebijakan seperti pemotongan anggaran, stimulus ekonomi semester 2, hingga pernyataan pemerintah bahwa pasar modal jadi salah satu fokus stabilitas, setidaknya menunjukkan perspektif pemerintah ke industri permodalan masih cukup positif. Dari berbagai sumber untuk Kadis Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL tercatat meraih kontrak baru Rp2,59 triliun hingga akhir September 2025, di mana rian tersebut setara dengan 51,8% dari target kontrak baru yang dibidik di Rp5 triliun. Dikutip dari keterangan perseroan, Corporate Sekretari PT Total Bangun Persada Tbk, Anggi S. Sidarta mengungkapkan keseluruhan perolehan portofolio kontrak baru tahun ini berasal dari proyek swasta. Pencapaian tersebut didorong peluang pelaksanaan proyek pada sektor industri, hospitality, dan utilitas. Hingga periode kuartal kedua tahun 2025, perusahaan terlibat dalam proses tender dengan pipeline sekitar Rp8,91 triliun. Angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Manajemen menambahkan, perseroan belum ada rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Saat ini Total masih fokus pada konstruksi bangunan serta bangunan-bangunan tinggi, komersial, dan industrial. Meski demikian, perseroan berusaha untuk tetap up to date dalam menjawab diversifikasi market yang akan ada di tahun-tahun yang akan datang. Sementara dari sisi kinerja keuangan, Total masih optimistis dapat meraih target bisnis yang sudah ditetapkan di awal tahun 2025. Di mana untuk pendapatan dan kontrak baru masing-masing sebesar Rp3,5 triliun dan Rp5 triliun. Namun untuk target net profit telah mengalami revisi dari Rp265 miliar menjadi Rp295 miliar. Berbagai sumber IDX Channel.